Apa yang terjadi ketika manusia, anak muda, hanya fokus pada ambisi pemirsa? Kejujuran menjadi hal yang paling remeh-temeh. Ingat kan, tahun lalu di sosial media menyilaukan mata kita semua karena bertebaran sultan dadakan. Terus, usahanya apa? Pasarnya siapa? Tiba-tiba, was-wus naik jet pribadi. Pergaulan sosialita kasih endorse sana-sini. Si to the law, alias silau, men. Inilah industri image branding. Apa dampaknya pada generasi muda, pemirsa? Menurut penelusuran kami, mostly sebagian anak muda atau usia produktif memang pingin cepat kaya, meskipun hanya image, lewat jalan tikus. Selain judi, seperti yang kami bahas minggu lalu, ada cara lain untuk kita bisa kaya. Apalagi kalau bukan pinjol. Nafsu tinggi, kemampuan, ya dipaksain pemirsa. Akhirnya, paparan data inilah yang menjawab atau berbicara. Kredit macet pinjol kaum usia produktif paling besar. Pengen punya tas bermerek demi diterima dalam pergaulan? Apa syaratnya pemirsa? Betul, pinjol cair. Bisa bayar atau enggak? Urusan belakangan itu mah. Nih datanya nih, coba dicek. Yang paling banyak menerima pinjaman online terlihat pada usia 19-34 tahun. Jumlah rekeningnya ada 10,9 juta dan nilainya sampai 26,87 triliun rupiah. Bener sih, usia produktif pinjol kayaknya. Pemirsa, kecelakaan industri keuangan adalah ketika tingkat pemahaman lebih rendah ketimbang akses atau putaran uangnya. Data snki.go.id di sebelah saya bilang literasi alias melek keuangan di Indonesia indeksnya 49,7%. Tapi inklusi atau kedalamannya 85,1%. Sederhananya nih, misal Anda investasi senilai 100 miliar, tapi pemahaman investasi dari skor 1-10 cuma di level 4. Apa yang terjadi? Anda nggak punya pengendalian diri, nggak bisa memanage resiko yang menghadang. Sama seperti pinjol, tanpa kemampuan untuk membayar. Lalu pemirsa, apa sih sebenarnya yang ditakutkan di masa depan? Menurut survei aspirasi anak muda Indonesia tahun 2022 yang dilakukan KG Media dan Litbang Kompas, ketakutan ekonomi itu masuk ke dalam salah satunya. Di dalamnya ada ketakutan finansial dan ketakutan mendapatkan pekerjaan. Bisa kok dari sekarang pemirsa nih mulai bijak dalam finansial kita agar tidak menjadi ketakutan di masa yang akan datang. Anyway, itulah fakta dan data dari Otoritas Jasa Keuangan. Balik lagi ke diri kita. Ada yang lebih utama daripada data dan penilaian orang lain pemirsa, yaitu kejujuran. Jujur pada diri sendiri bukan hanya berambisi dengan fata morgana image branding, menghalalkan segala cara, salah satunya dengan pinjol. Ingat, jujur pada diri sendiri lebih berharga ketimbang data yang dibaca orang lain kepada diri kita. Elgin Fridianto, Hafiz Dirriza, Business Talk. Halo, selamat malam saudara. Bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mas Sister Tarigan. Kita tahu beberapa belakangan terakhir gara-gara tak lunasi utang, skor kredit buruk, anak muda susah dapat kerja. Apakah benar kredit skor merepresentasikan produktivitas seseorang? Nah, untuk membahasnya lebih jelas, malam hari ini telah bergabung bersama kita di segmen awal ada Ibu Frederika Widasari Dewi, Dewan Komisioner OJK. Selamat malam, Bu Kiki. Selamat malam, My Sister. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Bu Kiki. Bu Kiki, kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan viral ya, ada cuitan yang menyebutkan para pencari kerja ditolak gara-gara skor kredit mereka buruk. Nah, kalau dari kacamata OJK melihat fenomena ini seperti apa? Apakah memang ini boleh dilakukan atau tidak? Atau bagaimana sebenarnya dilihat dari sisi keuangan anak muda? Ya, ini sesuatu pembelajaran yang menurut saya sangat berharga, Mbak My Sister. Jadi tidak hanya dalam mereka mencari pekerjaan kemudian menjadi sulit, karena sekarang apapun kita akan dicek dulu bagaimana performa dari keuangan kita. Karena sekarang kan semua data terintegrasi dan kemudian kita dalam berperilaku dalam dunia keuangan itu juga harus berhati-hati. Karena semua bisa dicek yang saat ini disebut dengan sistem layanan informasi keuangan yang dulu dikenal dengan nama BI Checking. Ya. Sekarang di OJK sejak 2018 namanya SLIK. Dan juga beberapa kredit scoring lain juga bisa melakukan pengecekan seperti ini. Ini mudah sekali dicek di mana-mana. Nah, menurut saya ini sesuatu yang anak-anak muda mesti harus aware dan juga hati-hati, terutama menyiapkan masa depannya, Mbak. Nggak cuma susah nyari kerja,
Saya juga dapat laporan dari beberapa bank yang menyalurkan kredit untuk KPR pertama gitu ya. Banyak sekali anak-anak muda yang harusnya lebih penting beli rumah daripada beli hal-hal yang sifatnya konsumtif, jadi nggak bisa karena mereka sudah kesangkut di slipnya gitu. Nah, jadi saya melihat di sini tadi yang tayangan yang sebelum kita mulai tadi ada fenomena FOMO ya, fear of Ya. missing out. Terus kemudian fenomena ingin menjadi social climber, ingin cepat kelihatan kaya. Kemudian berbagai macam tampilan-tampilan crazy rich yang bikin anak muda nih jadi kepingin bergaya hidup hedon dan lain-lain. Kemudian kejebak misalnya penipuan investasi atau cari utangan Mbak supaya kelihatan keren. Nah ini bahaya sekali untuk masuk misalnya ke pinjol ilegal ya, ataupun pinjol legal tetapi penggunaannya tidak bijaksana akhirnya terjerat. Atau penggunaan pay later dan lain-lain yang akhirnya menjadikan anak-anak ini konsumtif dan kemudian ketika pada saatnya mereka sudah menjadi manusia dewasa yang harus bertanggung jawab sama dirinya, mencari pekerjaan, membeli rumah pertama mereka, membeli kendaraan dan lain-lain, akhirnya nggak bisa cuman gara-gara kesangkut hal-hal yang sebenarnya nggak penting sama sekali gitu Mbak. Kalau tadi dijelaskan oleh Bu Kiki bahwa memang ternyata ada laporan dari perbankan anak muda yang akhirnya ditolak mengajukan KPR gara-gara skor kredit mereka yang buruk begitu. Kalau mungkin bisa dibeberkan secara data, apakah memang jumlahnya terus bertambah gitu Bu Kiki? Karena kan kita tahu bahwa misalnya anak muda yang minjam di pinjaman online itu mendominasi loh untuk kredit macetnya juga. Nah mungkin Bu Kiki bisa paparkan kepada kami berapa banyak anak muda yang akhirnya pengajuan KPR-nya ditolak gara-gara skor kredit mereka yang sangat buruk. Iya, ini kan datanya bergerak terus ya Mbak Maisar ya. Kalau kita melihat ya kadang-kadang ini nyangkutnya tuh angkanya tuh misalnya 300.000, 400.000. Karena kalau kita lihat ya contohnya seperti satu kasus yang barusan sangat menjadi atensi semua pihak ya. Bagaimana di satu universitas ketika ada kegiatan penerimaan mahasiswa, itu kemudian mahasiswanya mendapat sponsor dari pihak, kebetulan dalam hal ini pay later ya, bukan pinjol. Bagaimana anak-anak muda ini dari awal bukannya diajarin, misalnya buka rekening bank, untuk kemudian belajar menabung, atau membuka rekening investasi reksadana atau apa, tapi ini dibukakan rekening untuk pay later yang anak-anak ini mendapat sampai dengan antara 100.000 sampai dengan 300.000 dipakai buat beli pulsa dan lain-lain. Akhirnya kan ini dari awal sudah diajarkan untuk mereka pinjam gitu ya, dan ini sangat nggak produktif. Jadi kalau kita lihat memang angkanya terus bergerak, karena memang kalau kita lihat Mbak ya, memang sekarang kan challenge kita selain tadi disampaikan juga gap antara indeks literasi dan inklusi yang cukup besar. Bagaimana banyak masyarakat menggunakan produk jasa keuangan tapi nggak paham apa yang digunakan, termasuk tadi korban-korban tadi itu. Kemudian juga kita sedang dalam era digitalisasi. Ini suatu keniscayaan yang memang mau nggak mau kita suka nggak suka kita hidup di dalamnya, yang sudah memberikan kemudahan, kecepatan dan lain-lain, tapi juga ada risiko. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan misalnya mekanisme seperti pinjaman online dan lain-lain pay later yang sangat mudah dengan urusan jempol aja, tapi kemudian konsekuensinya sangat besar di masa yang akan datang, begitu Mbak. Tapi di sini saya ingin menyampaikan juga Mbak My Sister ya, bukan produknya yang salah ya, bukan produk pinjol yang salah atau pay later yang salah, tapi penggunaannya itu gitu. Iya, apalagi tadi Anda mengatakan bahwa misalnya ada anak muda, mahasiswa universitas diajarkan untuk membuka akun pay later. Diberikan akses keuangannya tapi tidak diberikan edukasi keuangannya. Nah itu kan bisa memperburuk keadaan. Tapi begini, saya penasaran dari data yang bergerak dan tampaknya mungkin bertambah terus ya Bu. Jumlah anak muda yang akhirnya punya skor kredit buruk gara-gara itu dia tadi. Mungkin entah dia pinjol atau di pay later begitu. Nah tapi untuk jumlah utangnya mereka sendiri dari catatan OJK banyak atau enggak sih Bu sebenarnya? Atau sebenarnya gara-gara nyangkut lupa bayar jadi itu mempengaruhi skor kredit mereka jadi buruk. Betul. Angkanya nggak signifikan ya, kebanyakan. Ya kalau kita lihat kadang-kadang nyangkut cuma seperti tadi saya bilang 300.000, 400.000, tapi ini membuat catatan buruk gitu. Karena skornya per orang kan kita bisa ngecek ya bahwa kita punya pinjaman tidak kita bayar atau misalnya dulu misalnya yang kita sering dengar misalnya kredit card gitu ya. Kita misalnya lupa bayar cicilan atau kemudian ada iuran tahunan yang kita nggak bayar gitu ya, itu bisa terrekord juga di slip kita dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat sih sebenarnya bukan angkanya nggak gede-gede amat, tetapi semakin banyak anak muda yang kemudian gini loh Mbak, kan sering masyarakat kita tuh merasa
kalau pinjem di online itu kan nggak ketemu orang ya Mbak ya, dipikirnya itu seperti habis itu kalau aku nggak bayar ya udah gitu loh. Iya. Padahal nggak tahu kalau itu semua masuk ke catatan. Memang saat ini untuk pinjol belum masuk ke catatan Slick karena Iya. itu sedang dalam proses untuk dimasukkan ke dalam Slick. Tetapi Oke. yang untuk pay later, kartu kredit dan lain-lain itu sudah masuk ke semua data ada di Slick ini. Jadi memang harus hati-hati dan harus bijaksana dalam menggunakan berbagai produk jasa keuangan digital ini yang seolah mudah tapi bisa mencelakakan dan menyengsarakan masa depan anak-anak muda kita. Selain pay later, kira-kira anak muda nyangkutnya di mana aja yang memperburuk skor kredit mereka? Dan jauh dulu Bu Kiki, nanti kita akan segera kembali saudara, tetap di Business Talk. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan telah bergabung sejumlah narasumber. Ada Bu Siti Kustiati, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung diskusi bersama kami pada malam hari ini. Dan saya juga akan menyapa Pak Irfandi Ferizal, Human Capital Director PT Maybank Indonesia. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan saya juga menyapa Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat malam Pak Bob. Selamat malam. Terima kasih bergabung bersama kami dan tentu saja masih bersama kita Ibu Frederika Widyasari Dewi, Dewan Komisioner OJK. Saya ke Bu Siti dulu. Bu Siti, kita tahu belakangan viral begitu ada fresh graduate yang melamar kerja tapi kemudian ditolak dari perusahaan karena skor kredit mereka jelek. Nah, kalau dari Kemenaker melihat ini seperti apa? Apakah tindakan memeriksa skor kredit calon pelamar kerja itu adalah tindakan yang normal, wajar, atau sebenarnya itu dilarang? Baik Mbak Ilona, kalau kita bicara dari sisi regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, kita bicara dari sisi regulasi dulu, bahwa berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 pada pasal 32 disebutkan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, adil, setara, tanpa diskriminasi. Tentu kalau kita bicara asas terbuka, maka perlu keterbukaan. Era digitalisasi memang era keterbukaan. Jadi memang setiap orang bisa melakukan tracing ya. Kalau tadi kita sudah mendengar bersama bahwa sangat gampang sekali untuk melakukan tracing terhadap kredit. Cuma masalahnya di sini adalah ketika kita bicara masalah keterbukaan dan juga dengan asas keadilan, ini yang mungkin kita dari sisi regulasi sendiri mengacu pada penempatan tenaga kerja sendiri itu ditempatkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahlian, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat martabat asasi. Kalau kita lihat dari skor kredit ini yang pertama kali dilakukan adalah untuk melihat kemampuan seseorang untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau dari sisi ketenaga kerjaan, memang kalau dari sisi regulasi pemerintah memang kurang tepat. Tapi ya, kalau dari perusahaan-perusahaan, kita tahu perusahaan selalu ingin mendapatkan tenaga kerja yang tidak bermasalah. Apapun itu, mereka ingin mendapatkan tenaga kerja yang terbaik. Kurang tepat tapi bukan berarti dilarang gitu ya maksud Bu Siti? Di sini memang tidak ada kata larangan ya. Jadi seperti halnya dengan kita juga tahu bahwa HRD sekarang juga rekam jejak digital menjadi salah satu prasyarat. Tapi memang di dalam aturan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri belum mempersyaratkan seperti itu. Belum mempersyaratkan seperti itu, tetapi dengan adanya praktik dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang memeriksa skor kredit seorang pelamar kerja juga tidak bisa dilarang gitu ya Bu Siti? Ya, masalahnya memang tidak diatur dalam perundang-undangan. Cuma kalau tadi kita melihat kepada asas terbuka, harusnya di perusahaan juga menyampaikan kepada dari awal ya, dari awal rekrutmen sudah diberitahu bahwa syaratnya harus jadi apa saja. Jadi itu kerelaan pelamar kerjanya ya, karena dikasih tahu dari awal nanti diperiksa skor kreditnya. Jadi tidak pada tahap berikutnya baru ternyata diperiksa skornya gitu ya maksudnya ya, Bu Siti? Iya. Baik, saya ke Pak Irfandi. Yang kami tahu bahwa Maybank ini memeriksa skor kredit ya dari pelamar kerja. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, Pak Irfan, sejak kapan akses data Slick calon pelamar kerja jadi syarat mutlak di Maybank? Iya,
kami harus melihat dulu berkaca pada kami perbankan tentunya ikut tataran regulasi dari OJK. Nah, dari OJK ini mempersyaratkan di surat edaran OJK kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan know your employee gitu kan ya. Jadi artinya kalau coba dilihat dari standar rekrutmen, itu basicnya adalah kita harus paham dulu know your employee, kandidat yang kita hire siapa gitu. Kemudian kedua kita melihat adalah prinsip kehati-hatian. Itu sangat ditekankan oleh OJK kalau pada saat kita melakukan semua kegiatan adalah selalu melihat adalah prinsip kehati-hatian. Yang ketiga kita melihat adalah aspek manajemen risiko yang selalu disampaikan tadi oleh Bu Kiki. Nah, dari aspek ke sana, walaupun tadi disampaikan tadi oleh mungkin secara umum ya, kalau mungkin di luar industri perbankan disampaikan tadi oleh dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa mungkin tidak diatur di regulasi, tapi kan kewenangan meng-hire karyawan adalah kewenangan perusahaan. Tentunya hanya aspek kompetensi. Kami melihat juga aspek kalau kami nyebut adalah suitability, kecocokan. Dia melihat tadi disampaikan oleh Bu Kiki, apakah ada risiko? Kebayang kalau kita meng-hire karyawan, begitu ya. Kemudian kami ya dia adalah slick-nya, kemudian kolektabilitasnya macet. Kemudian akan berhubungan dengan apakah dengan vendor, apa berhubungan dengan abah gitu ya, kebayang ya, ada risiko di situ. Jadi Anda melihat bahwa akan mengganggu produktivitas mereka saat bekerja karena kebayang, harus bayar utang begitu ya? Tidak hanya produktivitas ya Mbak Ilona, tapi lebih kepada aspek resiko. Ada aspek resiko yang gitu. Sehingga tadi ya kita ingin kepada karyawan kita bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Ya, karena bekerja di sektor keuangan gitu ya. Betul. Oke, baik. Tapi apakah seperti menyambung kata Bu Siti tadi soal asas keterbukaan, dari awal Maybank sudah memberikan pengumuman dari awal mencari kerja gitu, kan ada berbagai syarat tuh. Salah satunya juga dikatakan bahwa mau memberikan keterbukaan informasi terkait dengan skor kredit mereka. Ada nggak pengumuman itu dari awal? Tidak disebutkan secara rinci, tapi kan kita menyebutkan bahwa yang kita cari tidak hanya kompetensi, tidak hanya kualifikasi. Kalau kita menyebutkan, selalu disebutkan di dalam kita mencari tenaga kerja, kita akan mencari kecocokan, termasuk adalah aspek karakter. Kalau kita bekerja di dalam meng-hire karyawan, aspek karakter perlu kita perhatikan. Ini cuma sekali lagi ya, tadi disampaikan oleh Ibu Mbak Ilona ya. Mungkin banyak, karena malah calon karyawan itu diuntungkan. Karena pada saat kita beritahu, Mbak, Mas, ini ada 100.000 loh. Oh, saya ada ya. Kadang-kadang dia lupa bahwa dia punya kredit card ada. Banyak kali yang terjadi demikian, malah kadang-kadang, ayo dibereskan. Jadi kami tidak harga mati, Mbak Ilona. Kadang-kadang tahu, yuk dibereskan loh ini. Malah dia kadang-kadang nggak tahu. Tetapi kita harus satu hal, melihat dari sudut yang ekstrim. Kami bisa menemukan calon karyawan yang bisa memiliki 10 kredit card yang macet. Nah, itu kan sudah. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Bu Kiki, bahwa apakah itu menjadi syarat mutlak, kita tidak menganggap itu sebagai syarat mutlak, tapi melihatnya sebagai holistik keseluruhan dari semua proses karakter, kualifikasi karyawan. Kita akan dilihat lagi, dicek lagi case-nya begitu ya? Betul. Apakah kemudian 100.000, kita langsung katakan, bisa diselesaikan nggak? Kita nggak menjadi ini hanya administrasi ya. Tapi orang yang potensi bahwa dia memiliki sekian banyak macet, nah kita akan melihat ini ada apa ya? Apakah dia atau maaf mungkin lari lagi nih, kita kan maaf ini ada kalau di OJK ada anti pencucian uang gitu. Melebar kan banyak aspek yang kita harus prinsip kehati-hatian, Mbak Ilona. Baik Pak Irfandi, terima kasih. Saya ke Pak Bob. Pak Bob, selain dari sektor keuangan kan sudah mengatakan bahwa ketika mereka merekrut karyawan pasti skor kredit mereka akan diperiksa. Tapi kalau dari catatan Pak Bob, sektor apa saja yang sejauh ini sudah menerapkan memeriksa slik calon pekerja? Jauh ini yang kita cermati ya, baru di sektor keuangan. Untuk sektor di luar sektor keuangan kita lihat masih belum common nih, ngecekan skor kredit dari pencari kerja. Dan kita juga bisa melihat bahwa ini sifatnya kebijakan masing-masing perusahaan ya. Jadi belum menjadi praktek yang umum. Tapi kita bisa mengerti kalau misalnya tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Irfandi ya, ini merupakan salah satu bentuk kebijakan perusahaan untuk melihat latar belakang seorang calon pencari kerja. Tetapi ini juga kan nggak dipukul rata. Tetap saja dicermati mengenai case by case individu. Tentunya berbeda-beda ya.
situasi yang dihadapi mereka. Oke, tapi begini Pak Bob, mungkin bisa di-spill lah gitu ke kita, karena begini, kalau dari Pak Irfan tadi kan mengatakan kenapa mereka kan melihat kredibilitas seseorang yang tidak bermasalah dengan uang karena bekerjanya di sektor keuangan begitu. Tapi Pak Bob mungkin bisa punya catatan yang sudah ada bukti misalnya bahwa ada sektor A, katakanlah begitu, memang menerapkan memeriksa slik dari calon karyawannya. Ya, sebenarnya kan bukan hanya latar belakang soal keuangannya, di sektor lain ya, misalnya juga pengecekan terhadap perilaku mereka dari cara mereka bersosial media, itu juga yang sebenarnya yang lebih umum ya dipraktekkan saat ini ya. Itu juga satu langkah perusahaan untuk melakukan tracking mengenai kredibilitas seseorang pencari kerja. Tapi saya cuma melihatnya ini dari dua aspek ya. Yang pertama adalah masalah individu, kemudian ini juga dilihat sebagai sesuatu fenomena yang umum ya. Karena masalah pinjaman macet ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika juga sekarang mereka menghadapi banyak pelajar yang menghadapi kesulitan untuk mengembalikan pinjaman. Di mana Amerika juga memberikan write off ya. Kurang lebih mungkin ada 800.000 pelajar di Amerika yang sekarang di write off oleh pemerintah Amerika. Jadi ada yang sifatnya secara umum yang kita harus lihat, ada fenomena apa mungkin karena COVID dan lain sebagainya sehingga muncul situasi seperti ini, atau ini masalah individu ya. Yang seperti ada orang yang punya 10 kartu kredit, menurut saya sih udah masuk karakter ya. Iya, masuk ke karakter. Itulah pentingnya edukasi keuangan juga ya dari bangku sekolah begitu. Saya ke Bu Kiki. Bu Kiki, kira-kira ini bisa biar kita menggambarkan kondisi anak muda lebih mendalam lagi, karena memang banyak survei begitu dari Litbang Kompas juga menyatakan ini anak muda itu ada yang hidup karena FOMO begitu, tidak bisa mengelola keuangan. Nah, ini kan sebuah hal yang memprihatinkan begitu ya. Gaya dulu, sejahtera belakangan. Apa yang tampak dulu, yang penting look rich, not become rich gitu ya. Bu Kiki, pertanyaannya begini, mana paling banyak mereka yang memang tidak sengaja atau lupa bayar gitu ya, kayak misalnya pernah pinjam di paylater lupa bayar, atau mungkin lebih banyak mungkin karakternya seperti yang diceritakan tadi, misalnya kita andaikan dia punya CC yang banyak, jadi kan itu masuk dari karakter. Mana paling banyak Bu Kiki dari catatan OJK? Tadi kalau saya menyimak ya pembicaraan dari para narasumber juga tadi yang nyambung dari Pak Bob, itu kenapa di US itu banyak, itu karena mereka memang budayanya konsumtif banget ya. Kita pernah dulu kebetulan kami juga pernah tinggal di sana, itu memang semua itu konsumtif banget Mbak, dari mulai beli segala sesuatu pakai kredit gitu, cicilan gitu, juga bingung gitu ya. Nah sekarang udah happening di Indonesia gitu ya. Dan ini dengan karakternya sama kira-kira, sama nggak karakter itu? Itu sama Mbak, karena untuk membeli sesuatu sebenarnya kita belum mampu beli, tapi karena dimudahkan dengan adanya mekanisme paylater ya, kredit card, terus kemudian mungkin dengan pinjaman online, itu akhirnya yang tadinya sebenarnya belum saatnya kita bisa beli, akhirnya dimudahkan kita beli. Nah ketika ini kemudian macet, nah ini kemudian mengganggu performa kita di banyak hal. Nah sebagai tambahan masih Mbak My Sister ya, untuk yang cek kesehatan keuangan ini tidak hanya untuk mereka yang baru mau masuk, sampai ke level yang untuk menjadi direktur dan lain-lain ya. Kalau memang melakukan fit and proper yang kemudian masuk ke OJK, yang dilakukan oleh OJK, penilaian kemampuan dan kepatutan, itu dinilai 2. Salah satu dari beberapa, ada 2 yang kita terkait diskusi kita. Yang pertama adalah integritas dan reputasi keuangan. Jadi itu menurut saya, dan itu tentunya itu karakter untuk menjaga reputasi keuangan itu harus dibina dari kecil gitu, dari muda gitu ya. Dan ketika kita dalam perjalanannya karirnya bagus, tapi ternyata punya 10 kartu kredit yang macet, ini karakter juga kan. Tentunya kita sebagai misalnya kita mau menjadi pemberi kerja, tentu kita sangat khawatir kalau ini perusahaan kita dikelola oleh orang seperti ini. Nah ini Mbak, karena kami dari OJK, kami juga 2 sisi. Kalau melihat fenomena seperti ini, kita juga pertama tentu kita melihat ya, kita memberikan edukasi, dan jadi dari sisi masyarakat itu sendiri. Tetapi dari pelaku usaha jasa keuangan, kami juga melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct. Dalam hal misalnya yang kasus di Solo kemarin, itu ketika anak-anaknya itu dibukakan paylater, itu kemudian
disuruh mengisi, kan harus sudah punya penghasilan, disuruh mengisi pekerjaannya adalah buruh gitu, padahal mereka mahasiswa. Nah ini seperti ini bisa dilaporkan kepada kami karena ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam POJK, misalnya POJK 6 dan juga dalam Undang-Undang P2SK itu sudah yang pengembangan dan penguatan sektor keuangan itu sangat jelas sekali bahwa dari perilaku dari pelaku ini yang kemudian membuat masyarakat kemudian terjebak, terjerat dan lain itu juga kemudian bisa kita periksa. Perilaku seperti ini sangat tidak bisa ditolerir gitu, Mbak. Iya, perusahaan juga harus memperketat begitu ya ketika menerima data-data. Jadi tanggung jawab bersama, nggak cuma kita bergantung terhadap kesadaran mereka yang membuka akun paylater, tetapi juga dari perusahaannya begitu ya, Bu Kiki ya? Betul. Jadi dua arah, Mbak. Jadi nggak boleh. Ketika mereka sudah tahu ini sebenarnya segmen yang belum punya penghasilan, tapi dibombardir terus gitu, diajak, dimutahkan, dan bahkan diajari untuk ngisi kolom supaya dapat di-approve dan lain-lain, itu merupakan conduct yang salah dan bisa kita periksa lebih lanjut. Pertanyaan terakhir, tapi ini singkat saja, Bu Kiki, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk mengetahui skor kredit mereka di Slik OJK? Apa yang mungkin selama ini terlewat oleh masyarakat? Sebagai pertanyaan terakhir. Ya, bisa cek langsung Mbak ke Slik OJK atau bisa datang langsung, bisa cek online juga ke IDEPku ya, itu bisa panduannya mudah sekali di sosmed OJK, sangat mudah sekali. Tapi sebelumnya saya juga ingin menitipkan juga Mbak My Sister ya, anak muda sekarang harus belajar mengelola keuangannya ya. Bagaimana kemudian kita harus bisa memilah ya antara kebutuhan dan keinginan, itu dulu paling dasar. Memilah kebutuhan dan keinginan. Setelah itu ketika mereka mulai mendapatkan income dan lain-lain, itu harus bisa mengelola keuangannya, berapa persen untuk kebutuhan pokoknya, berapa persen untuk cicilan yang produktif ya, berapa persen untuk misalnya investasi. Nah itu budaya-budaya seperti itu harus diajarkan dari sejak sedini mungkin, supaya masa depannya anak-anak muda, generasi muda itu semakin cerah. Karena nggak cukup pintar toh Mbak, karena kalau situasi keuangannya, ketidakmampuan mengelola keuangan, dan lain-lain itu adalah satu dari penyebab masa depan anak-anak sekarang itu menjadi tidak sebaik yang dicita-citakan seperti itu. Konsisten membangun integritas diri sendiri mulai dari keuangannya mereka. Terima kasih Bu Frederika Widyasari Dewi, Dewan Komisioner OJK telah menyempatkan waktunya untuk kami. Terima kasih Bu, selamat malam. My Sister, terima kasih semua. Izin live, terima kasih. Ya, dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan diskusi kita malam ini tetap di Business Talk. Saudara, kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan segmen ini telah bergabung bersama kita ada Mas Cipta Wahyana, wartawan Senior Konto. Selamat malam Mas Cipta. Malam Ilona. Oke, sebelum saya nanti bertanya ke Mas Cipta, saya ke Bu Siti dulu. Bu Siti, sejauh ini apakah ada aduan-aduan terkait dengan keberatan dari pelamar kerja perusahaan yang memeriksa Slik mereka? Sampai dengan saat ini kami sudah mengecek, tadi sore kami mengecek di pusat bantuan Kemnaker, tidak ada aduan yang terkait dengan skor kredit ini ya. Sampai dengan saat ini belum ada aduan. Oke, artinya ini fine-fine aja sebenarnya begitu ya. Tapi begini Bu Siti, apakah dengan pemeriksaan Slik salah satu pelamar kerja tidak menimbulkan masalah baru? Karena kalau kita lihat tren rekrutmen dalam setahun terakhir bahkan turun sampai 34%. Bagaimana dengan jumlah pengangguran yang juga saat ini Februari lalu mencapai hampir 8 juta? Mbak Ilona, terkait dengan bagaimana tren rekrutmen turun itu tentu saja tidak hanya karena pemeriksaan dari Slik ini ya. Yang pasti adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi. Kita tahu kemarin pada saat pandemi COVID banyak sekali yang tidak melakukan rekrutmen, banyak perusahaan yang tutup. Sehingga juga ketika pemeriksaan Slik ini menjadi salah satu parameter yang tadi disampaikan oleh Pak Irfandi, itu memang kebijakan dari perusahaan di sektor keuangan seperti itu untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki karakter yang baik ya, kalau menurut Pak Irfandi. Artinya buat Kemenaker tidak akan ada masalah kayak misalnya kemarin ada 5 orang ya Mas Cipta yang akhirnya tidak diterima kerja gara-gara Slik mereka bermasalah, lalu siapa yang menampung mereka begitu tidak perlu dikhawatirkan gitu Bu Siti? Kita akan tetap melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi tingkat pengangguran. Kan kita juga tidak hanya 5 orang itu saja. Kalau tadi kan Mbak Lino
bahwa ada sekitar 8 jutaan orang yang terdampak pengangguran. Nah, sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah melalui perluasan pasar kerja. Terus kemudian juga kita sedang membangun sistem informasi pasar kerja yang tentunya juga nantinya kita membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik itu dari pemerintah pusat, daerah, kementerian lembaga maupun dari kalangan industri. Oke, baik. Kalau saya ke Pak Bob begini, apa korelasi kompetensi dengan skor kredit? Kalau dari keuangan tadi kan ini jelas terkait dengan integritas, apalagi mereka mengelola uang ya. Ini kan untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan karena berhadapan dengan uang. Bagaimana dengan sektor yang lain? Apakah memang ada korelasi? Ya, sebenarnya ini masalah karakter ya. Jadi lebih ke arah melihat kepribadian dan karakter seseorang ya. Tapi masalah yang terjadi fenomena kredit macet ya, ini tidak hanya dinominasi oleh pencari kerja, karyawan juga banyak yang mengalami hal tersebut gitu. Ya, jadi ini bukan kasus baru ya, udah kasus lama. 10 tahun yang lalu juga kita ngalami. Begitu ada KTA waktu itu, ada kartu kredit, banyak itu karyawan yang diiming-imingi kemudahan untuk mendapatkan KTA, kartu kredit, akhirnya mereka terjerat, ya, sehingga mengganggu produktivitas, kemudian juga mengganggu. Jadi kepikiran ya mereka ya, pas kerja mikirin utang. Saya ingin kasih sampaikan pengalaman di perusahaan-perusahaan yang di Jepang ya, itu terhadap karyawannya itu diberikan pelatihan ya mengenai literasi keuangan, ya. Itu mereka tiga step ya. Jadi waktu mereka pertama kali masuk, mereka sudah diberi edukasi mengenai keuangan, ya, sesuai dengan stages life-nya mereka ya. Nanti mereka setelah 10 tahun diberi literasi keuangan lagi, diberi pendidikan keuangan. Kemudian mau pensiun pun diberi. Jadi kembali lagi menurut saya masalahnya satu ada masalah karakter, yang kedua adalah masalah knowledge. Ya, kita juga harus beri perhatian ya bahwa memperhatikan karyawan tidak hanya pelatihan di bidang keahliannya, tapi juga di bidang bagaimana keuangan mereka bisa menjalankan hidup dengan baik dan produktif. Perusahaan Indonesia, di Indonesia sudah ada Pak yang menerapkan itu, memberikan pengetahuan kepada karyawan soal keuangan? Ada perusahaan yang manajemen Jepang ya, yang bekerja seumur hidup ya, kalau istilahnya kan lifetime working ya. Nah itu mereka memang benar-benar diatur stages of life-nya ya. Oke, baik. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, karena tadi Anda sudah menjawab semua bagaimana proses memeriksa SLIK, karena ini berkaitan dengan keamanan dari keuangan perusahaan juga begitu ya, karena berkaitan dengan karakternya mereka. Tapi pertanyaannya begini, kalau dari catatan Maybank, berapa banyak anak muda ditolak KPR karena skor kreditnya sangat jelek? Oke, ini bukan karyawan baru ya, tapi ini adalah aplikasi. Kalau berdasarkan informasi yang kita terima ya, sebetulnya ini kan kembali lagi ya, kalau KPR kan ada aspek kolateral di situ ya, artinya ada rumahnya gitu ya, tapi tetap ada bukti-bukti yaitu kemampuan membayar di situ, gitu kan Ilona ya. Nah tentunya akan dilihat lagi aspek tadi ya, catatan keuangannya begitu ya. Tapi kalau dilihat ini tidak menunjukkan hasilnya angka yang signifikan ya kalau kita melihat ya. Jadi kalau dikatakan ini tadi kata oleh Pak Bob, ini sebenarnya nggak fenomena baru sebenarnya ya. Ini ada fenomena yang biasa-biasa saja ya, karena memang ya kemampuan dari karyawan atau tadi ya pencari kerja dan seterusnya. Tapi kembali lagi kata oleh Pak Bob, kata kuncinya adalah itu ya, pendidikan keuangan tadi ya. Kalau kami menyebutnya adalah financial planning ya. Jadi kita mendidik para karyawan untuk bagaimana mereka bisa mengelola keuangan secara benar begitu. Itu kata kuncinya ya. Jadi mereka bisa mengetahui sejak awal bagaimana harus mengelola keuangan, sehingga tadi ya tidak tergoda dengan gaya hidup ya. Tadi apakah tadi harus membeli rumah gitu kan ya. Kalau membeli rumah yang bagaimana yang sesuai kemampuan mereka. Jadi tidak membeli rumah yang dimana mereka sendiri juga tidak memiliki kemampuan bayar yang memadai gitu kan ya. Itu yang harus kita perhatikan. Gitu sih Mbak Yona. Oke, baik, saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, kalau kita lihat kan yang mendominasi penduduk di Indonesia ini adalah mereka yang produktif katanya secara usia, milenial, Gen X, Gen Z begitu ya. Tapi ternyata di depan mata sudah kelihatan ya bahwa mereka tampaknya soal finansial pun untuk mereka sendiri bermasalah karena tidak bisa mengatur keuangannya mereka. Terbukti dengan sejumlah riset yang mengatakan anak muda ini mengutamakan gaya dulu,
terlihat kaya, padahal tidak kaya begitu. Nah, jangan sampai ini jadi beban negara. Kita kan harapannya mereka jadi aset negara, tapi ujung-ujungnya jadi beban negara. Pandangan redaksional, apa yang harus segera dibenahi di sini? Apakah memang seperti diskusi kita beberapa waktu lalu, Mas Cipta, soal banyaknya anak muda yang terjerat pinjol, maka diperlukan namanya edukasi keuangan sejak dini di bangku pendidikan. Silakan. Ya, persis sebenarnya saya setuju. Mungkin ini fenomena bukan fenomena yang sekali ini baru muncul, tapi saya kira ini menjadi wake up call karena sekarang kasusnya ini banyak muncul di kalangan anak muda. Yang ironisnya kalau kita bicara bonus demografi kan sekarang lagi mulai ya. Jadi sebagian besar memang konsumen anak muda. Bahkan parpol pun menyasar anak muda karena 56% pemilih itu anak muda gitu. Jadi kalau mereka kepilih itu utangnya juga ke anak muda gitu loh, utang jabatannya begitu. Tapi di sisi lain ini kan anak muda yang bisa dikatakan problematik dan sebenarnya ini salah kita juga sebagai orang tua. Problematik dalam arti mereka memang belum matang. Tapi mereka juga diharapkan dengan kemudahan-kemudahan begitu ya, kemudahan-kemudahan tadi aplikasi dan sebagainya. Di sisi lain memang itu tadi kapasitas keuangan itu belum cukup. Nah, kata kuncinya di sini, bonus demografi hanya akan menjadi bonus demografi kalau anak muda itu punya kapasitas keuangan yang cukup. Kapasitas itu mengandaikan pekerjaan yang layak. Jadi ini juga PR bersama untuk menciptakan pekerjaan yang layak gitu ya. Yang kedua, kapasitas keuangan. Kapasitas kalau kita bicara investasi sekarang kan bicara investasi harus sumber daya manusia, people investment. Tapi kita hanya sering bicara tentang kapasitas teknis saja gitu ya. Kompetensi teknis, padahal ada mental. Satu lagi sebenarnya yang nggak boleh lupa adalah kompetensi finansial. Karena itu sisi lain bagaimana mengelola keuangan supaya kapasitas keuangan secara keseluruhan itu menjadi kuat. Nah ini yang kembali tadi semua kita sepakat ya, mungkin harus dimulai dari keluarga tapi juga pendidikan sekolah dan OJK itu sebagai otoritas yang memayungi semua menjadi tanggung jawab besar dan saya kira harus sistematis gitu, harus sistematis. Tadi kalau cerita di Jepang bagaimana itu bisa diadopsi, misalnya diwajibkan di perusahaan untuk menerapkan itu, lalu diukur bersama itu dalam arti kalau memang survei literasi ya harus dalam surveinya bukan hanya di permukaan tapi sampai di survei segmen anak muda. Maju terus dipantau terus seperti apa kemajuan karena kita hanya bicara target tapi kalau nggak ada ukurannya maju kita harus begitu, harus sampai sedetil itu supaya pada akhirnya kalau kita pengen mencapai Indonesia Emas 2045 itu kan salah satunya kuncinya itu tadi anak muda yang memang tidak kemudian secara keuangan tidak tergantung kepada orang tua lagi tapi mereka mandiri, kuncinya kapasitas keuangan. Kan teori bonus demografi itu yang menemani adalah dependensi rasio. Hanya akan menjadi bonus kalau anak muda itu tidak tergantung secara finansial. Nah kuncinya ya kapasitas keuangan mereka harus kuat. Pak Bob bisa nggak kira-kira, tadi sebenarnya pertanyaan saya agak menggantung, belum terjawab juga sebenarnya. Apakah nanti semua sektor bisa menerapkan transfer knowledge begitu soal mengelola keuangan seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang? Silakan. Ya saya rasa ini bagian ya dari aspek hubungan industrial ya yang harus dikembangkan di kemudian hari, bahwa kita juga harus membantu karyawan yang selama ini kan pendidikan menjelang pensiun itu udah hampir biasa lah, hampir di semua perusahaan. Tapi bagaimana pendidikan di dalam mereka bekerja itu juga penting sekali. Nah kadang persoalannya bukan masalah gaya hidup aja Mbak, tapi ya ada juga masalah spesifik di Indonesia ya. Di Indonesia ini yang kerja itu kan sedikit. Yang nggak bekerja itu kan banyak. Nah kadang kita juga menemui kasus bagaimana seorang karyawan itu harus menanggung begitu banyak keluarga. Sandwich generation ya. Ya dan kadang-kadang mereka juga menghadapi situasi yang menjepit ya. Misalnya orang tua sakit harus dirawat dan nggak ada jalan keluar. Akhirnya mereka mencari jalan yang pendek yang ujungnya nanti akan menggulung mereka. Finally yang paling kasihan ya mereka bisa sampai kehilangan pekerjaan karena terjerat masalah keuangan. Nah ini yang kita harus bantu ya sebagai perusahaan agar mereka dalam menghadapi masalah keuangan itu punya guideline. Nah, itu saya rasa yang perlu digalakkan di perusahaannya. Bu Siti, mengingat tadi yang ceritakan ini juga cukup menarik disampaikan oleh Pak Bob bahwa banyak juga anak muda yang menjadi sandwich generation begitu, artinya mereka harus menanggung beban dan mereka kadang menjadi tulang punggung keluarga ya, dan itu memperberat keadaan mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh Kemenaker untuk menampung teman-teman yang demikian kondisinya, Bu? Ada tadi hampir 8 juta jumlah pengangguran Republik Indonesia terakhir di Februari 2023. Silakan. Jadi yang bisa dilakukan Kemenaker adalah kita mencoba menambah
partisipasi angkatan kerja. Kalau yang tadi Pak Bob sampaikan bahwa banyak sekali mereka harus menanggung, satu orang bekerja menanggung beberapa keluarga, kita juga berupaya untuk mereka-mereka yang tidak bekerja masuk menjadi pekerja. Antara lain adalah kita memperluas kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha. Sehingga dengan demikian diharapkan nantinya satu orang dalam satu keluarga tidak menanggung banyak beban. Oke, baik. Kita akan menunggu realisasi tersebut karena sebenarnya di media sosial itu banyak sekali anak muda yang mengeluhkan, aduh jadi generation nggak bisa beli baju kesukaan, nggak bisa makan yang dia suka karena memang mereka harus jadi tulang punggung keluarga. Sangat kasihan sebenarnya. Semoga teman-teman yang menonton Celebrity Generation, saya mau bilang Anda akan sukses ke depan. Tadi dijanjin sama Kemenaker akan menyediakan edukasi jadi wirausaha begitu ya Bu Siti ya. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, mungkin bisa diberikan tips buat anak muda bagaimana sih sebenarnya mengelola keuangan yang baik, terutama ketika memutuskan untuk meminjam uang, baik itu dari pay letter atau mungkin pinjol, begitu, atau mungkin menggunakan kartu kredit, agar yaitu dia tadi skor kredit mereka juga terjaga, karena ini untuk integritas mereka juga, nama baik mereka. Silakan, Pak Irfan. Ya, tadi saya sampaikan, ini penting sekali ya kita memberikan financial planning education ya, saya sampaikan oleh Pak pada para karyawan sejak awal, khususnya pada anak muda. Nah ini yang jelas, kata-kata simpelnya adalah ya perhatikan adalah berapa besar sih, jangan sampai besar pasak daripada tiang, itu kan yang sejak umum kita sampaikan, berapa pengeluaran dan dibanding pemasukan dia harus menghitung. Jadi kalaupun mengatakan dia harus meminjam uang gitu kan ya, nah berapa bayar dia dan apa risiko-risiko yang harus diperhatikan, itu yang harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua adalah kembali lagi ya, menghitung dengan ya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga ya. Tidak terduga itu tidak hanya emergency, tapi ya godaan yang ingin konsumtif gitu ya, yang hari ini dengan sosial media yang sangat banyak, sangat memudahkan mereka untuk membeli barang gitu. Itu yang ya, paling membandingkan. Jadi kata kuncinya di sana sih Mbak Ilona ya, membuat para anak muda hari ini ya bisa memahami ya risiko-risiko dari pengeluaran mereka. Kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk mereka kemudian berinvestasi untuk menabung dan dengan segala instrumen keuangan yang lainnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Terakhir kesimpulan singkat saja Mas Cipta, karena tadi Anda yang menyinggung jangan sampai anak muda dijadikan cuma sebagai objek suara. Lantas apa yang dilakukan politisi nanti, mungkin pemimpin ke depan, agar itu dia tadi kalau sudah berhasil mencuri suara mereka maka bekerjalah juga untuk mereka. Silakan. Ya sebenarnya gini, kalau boleh mengutip Bung Karno pernah bilang, beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Sekarang ini pemuda melimpah nih, tapi supaya bisa mengguncangkan dunia ini butuh kerjasama kita bersama. Gitu. Dan kebetulan ini kan pemerintahan mau berakhir. Kita mau menyusun sebenarnya ini kan rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 kan, bisa 20 tahunan. Nah pertanyaannya kan harus ada keterbukaan dari mungkin nanti pemerintahan yang baru dan sebagainya untuk supaya ada kontinuitas, supaya nggak berhenti lagi mungkin bikin program baru. Dan sekali lagi fokus di anak muda itu menjadi penting. Anak muda, harapan bangsa, ini tanggung jawab kita bersama gitu. Kita harus dampingi gitu. Ya harus didampingi. Semoga itu terrealisasi dan didengarkan oleh calon pemimpin negeri di masa depan. Terima kasih Mas Cipta Wayana, wartawan Sonor Konten, dan saya juga ucapkan terima kasih ke Ibu Siti Kustiati, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih Ibu Siti, sehat selalu. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Irfan Ferizal, Human Capital Director PT Maybank Indonesia. Terima kasih Pak Irfan. Sehat selalu. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat malam Pak Bob, sehat selalu. Selamat malam. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, hasil diskusi kita malam ini menyimpulkan bahwa yang namanya anak muda sudah sepatutnya jago mengelola keuangan. Jangan sampai mengutamakan gaya, utang kanan kiri sampai lupa bayar. Karena yang namanya menjaga kredit skor itu artinya menjaga integritas. Saya masih tertarikan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.